Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal gali lebih dalam nih, wawasan dari kutipan buku The Power of Focus. Materinya keren banget, penuh strategi, kisah nyata juga. Iya, banyak cerita inspiratif ya di sana. Orang-orang yang beneran mengubah hidup mereka. Betul. Nah, misi kita sekarang, gimana ya? Menyaring ide-ide kunci ini jadi sesuatu yang praktis, yang bisa langsung Anda pakai gitu. Siap, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, yang pertama nih, soal kebiasaan. Ini kuat banget pesannya. Intinya, tindakan kecil kita sehari-hari, sadar atau enggak, itu lagi ngebangun masa depan kita loh, sukses atau gagal. Kayak kata Horace Mann itu ya, kebiasaan itu kabel. Setiap hari kita nambah benang, lama-lama jadi kuat banget, nggak bisa diputus. Persis. Analoginya kayak rantai plastik itu. Pilihan kecil yang konsisten, entah baik atau buruk, lama-lama jadi kebiasaan yang lengket. Ujung-ujung bisa ke krisis, amit-amit ya, kayak serangan jantung atau bangkrut. Atau sebaliknya, ke sukses. Makanya konsistensi itu penting banget. Misalnya, nabung 10% pendapatan. Atau olahraga rutin. Kebiasaan ini yang nentuin masa depan. Kisah Maria Sosa juga ya, yang harus cepet-cepet ambil keputusan buat selamatkan keluarga dari teroris, terus mulai hidup baru di Kanada. Iya, itu contoh ekstrim gimana kekuatan keputusan dan tindakan di saat genting itu nyata banget. Nah, yang sering nggak disadari, dampak kebiasaan buruk itu munculnya belakangan kan? Misalnya, hidup buat kepuasan instan, numpuk utang, atau pola makan sembarangan, kerja terlalu keras. Iya juga ya. Nggak langsung terasa efeknya. Konsekuensinya bisa fatal nanti. Finansial, kesehatan, hubungan, aduh. Kita semua tahu lah ya, ganti kebiasaan lama itu susahnya minta ampun. Kayak ngelawan diri sendiri gitu. Kok gantiin yang lama? Jadi, normal kita yang baru. Oh gitu. Jadi bukan nggak mungkin ya? Sama sekali nggak. Satu langkah kecil aja, tapi konsisten. Itu dampaknya gede. Sama, lingkungan juga ngaruh banget. Kelilingi diri sama orang positif atau punya satu mentor aja, itu bisa ngubah arah hidup. Oke, masuk akal. Nah, membangun kebiasaan baik kan butuh energi nih. Buku ini juga bilang penting buat memfokuskan energi itu. Strategi nomor 2, fokus ke aktivitas berlian Anda. Maksudnya, tugas-tugas yang emang Anda jago banget di situ dan hasilnya paling gede. Kayak The Rolling Stones itu ya, fokusnya rekaman sama manggung aja. Yang lain, serahin ke orang lain. Betul. Mungkin Anda jago jualan tapi payah administrasi. Ya udah, administrasinya delegasiin aja. Cari asisten gitu ya, misalnya. Bisa jadi, contohnya Gord, yang bangun bisnis $190 juta karena fokus di kekuatannya plus dibantu mentor. Wow, fokus dan mentor ya kuncinya. Terus, strategi nomor 7, berani minta. Ini kelihatannya sepele, tapi sering banget orang nggak ngelakuin. Minta apa nih maksudnya? Minta bantuan, minta bisnis, minta testimoni. Apa aja? Ingat Nisa Petrilli yang butuh ginjal? Dia minta lewat buletin gereja. Oh iya. Atau Melanie, anak kecil yang jualan minuman di lapangan golf itu ya. Sukses karena berani nawarin terus. Nah, itu dia. Kuncinya berani nanya, berani minta. Bener banget. Fokus ke kelebihan itu bukan cuma soal biar kerjaan cepat beres ya, tapi soal energi kita. Biar nggak habis buat hal yang nggak kita kuasai. Jadi nggak kejebak ngerjain, katakanlah 69 hal seminggu gitu ya. Persis. Nah, soal minta tadi, yang bikin orang nggak berani kan biasanya takut. Takut ditolak, takut gagal. Iya sih, rasa takut itu penghalang besar. Ini nyambung ke strategi nomor 6, soal faktor percaya diri. Beresin urusan masa lalu, maafkan, bangun sikap mental pemenang. Jadi pede dulu baru berani minta ya? Kurang lebih gitu. Dan fokus, ini juga butuh arah yang jelas. Makanya penting banget strategi nomor 3, kejelasan tujuan. Bukan cuma bilang pengen sukses gitu aja ya? Iya, harus spesifik. Mau capai apa, berapa banyak, kapan, harus terukur. Oke, kejelasan tujuan. Tapi kan hidup gak selalu mulus ya, pasti ada aja rintangannya. Jelas, disinilah mental kita diuji, ketahanan. Kayak kisah W. Mitchell itu. Gila sih itu. Selamat dari pesawat jatuh, badannya kebakar, terus kecelakaan lagi sampai lumpuh. Tapi tetap jadi wali kota, jadi aktivis, luar biasa. Pesannya itu loh, bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu lakukan tentang itu. Ngena banget. Punya pola pikir juara. Jangan biarin kemunduran bikin kita berhenti.
pola pikir juara. Ada konsep menarik juga nih soal ngubah cara pandang. Dari saya harus begini, jadi saya memilih begini. Oh, jadi bukan merasa terpaksa ya? Iya, pergeseran kecil ini harus jadi memilih, itu bisa ngubah energi kita loh. Rasa kepemilikannya beda banget. Kita nggak harus ngelakuin banyak hal, tapi kita memilih konsekuensi dari apa yang kita lakukan atau nggak lakukan. Wah, dalam juga ya. Artinya kita harus terima tanggung jawab penuh dong. Tepat, hasil hidup kita sekarang itu ya buah dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Itu intinya. Dan ini nyambung ke formula integritas 3 bagian. Jujur biar dipercaya, lakukan apa yang diomongin biar dihormati, bikin orang lain merasa spesial biar disukai. Oke. Tanggung jawab penuh. Ini bawa kita ke pertanyaan soal tujuan hidup ya? Nah, iya. Penting bedain antara tujuan, yang gambaran besarnya, payungnya, sama target, langkah-langkah spesifiknya. Contohnya Terry Fox tadi ya. Tujuannya berantas kanker, targetnya lari keliling Kanada dan ngumpulin $1 juta. Betul, jadi gimana nemuin tujuan kita? Ya kenali bakat spesial kita, apa yang benar-benar kita nikmatin, apa yang kita peduliin banget. Kisah Dave Albano juga tuh, naik 7 puncak tertinggi dunia sambil galang dana. Itu kan tujuan yang jelas banget ya. Banget, dan ngomong-ngomong soal kaya, buku ini ngasih perspektif luas. Bukan cuma soal duit ya. Bukan cuma itu, tapi kaya dalam sumber daya pribadi, semangat, karakter, hubungan, iman, kesehatan, kemauan memberi, kebijaksanaan, banyak aspek. Menarik. Jadi kaya itu lebih dari sekedar materi. Dan uniknya, kalau kita fokus ngasih nilai tambah ke orang lain, ke pasar, kekayaan finansial itu seringnya ngikutin kok. Prinsip tabur tuai lah. Jadi fokus memberi nilai dulu ya? Iya, kebahagiaan sejati itu seringnya datang waktu kita berkontribusi buat sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Balik lagi ke tujuan tadi. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, intinya kebiasaan kecil kita hari ini itu ngebentuk takdir kita besok. Betul. Fokuskan energi ke kekuatan kita, yang lain delegasin aja. Jangan takut minta tolong atau minta apa yang kita mau. Hadapi tantangan sebagai peluang buat tumbuh, bukan tembok. Ambil tindakan nyata. Jangan cuma rencana. Dan hiduplah dengan tujuan yang jelas, yang bikin semangat. Ini kan hidup kita ya. Terima tantangannya. Jangan biarin kita kejebak di rutinitas lama yang udah nggak berguna. Perubahan itu selalu mungkin kok. Selalu ada pilihan. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita renungkan sejenak. Buat Anda yang mendengarkan. Dari semua wawasan tadi, kira-kira satu kebiasaan kecil apa sih yang bisa Anda pilih secara sadar untuk mulai dipraktikan? Mulai hari ini, secara konsisten, yang bakal bawa Anda selangkah lebih dekat ke kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Coba pikirkan baik-baik deh.